Pendapat FLASHBACK, CHIPS Kesehatan Obama dan Mark of the BEAST, 666. Penulis oleh kehendak garis bawah. Tanggal 19 April tahun 2020. Saya menulis artikel ini pada Agustus tahun 2013 yang lalu. Pertama kali diterbitkan oleh Modeng Hana, Newsgana dan Tenigrian Voice di hadapan banyak outlet lainnya dan 8 tahun kemudian pandangan di dalamnya menjadi relevan mengingat konspirasi Tiongkok dalam penyebaran COVID-19, ketidakmampuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam manajemen informasi pandemi itu, kontroversi mengenai vaksin RFID yang dapat ditanamkan dari Bill Gates dan kekhawatiran tentang jaringan 5G dan kemampuannya untuk mengubah manusia menjadi zombie. Ketakutan seperti yang terkandung dalam karya saya yang diterbitkan secara luas 8 tahun yang lalu, menjadi nyata hari ini dan setiap penghuni Kristen dan manusia harus mengindahkan peringatan dan menggagalkan rencana tatanan dunia baru dari kecerdasan buatan dan manipulasi pikiran. Reformasi perawatan kesehatan baru-baru ini dari Barack Obama dikaitkan dengan tanda binatang 666. Bagian kontroversial dari tindakan reformasi perawatan kesehatan berbicara tentang perangkat kelas 2 yang dapat ditanamkan, mendukung kehidupan, atau menopang kehidupan. Salah satu perangkat kelas I adalah Very Chip atau RFID chip yang dapat ditanam. Very Chip adalah chip identifikasi yang dapat disuntikkan yang dapat dimasukkan di bawah kulit manusia untuk memberikan verifikasi biometrik. Ini adalah tentang ukuran sebutir beras dan memegang nomor identifikasi, kumparan elektromagnetik untuk mentransmisikan data, dan kapasitor tala semua tertutup di dalam wadah silikon dan kaca yang kompatibel dengan jaringan manusia. Salah satu tujuan yang diumumkan oleh Obamacare adalah untuk menyediakan asuransi kesehatan yang terjangkau bagi semua warga AS dan mengurangi pertumbuhan pengeluaran perawatan kesehatan. Hasilnya adalah bahwa orang Amerika dapat dengan mudah mengakses perawatan kesehatan yang terjangkau di mana pasien dihargai dari asuransi kesehatan swasta. Beberapa dari kita dengan latar belakang yang baik dalam administrasi basis data memahami nilai dari basis data komprehensif dalam perawatan kesehatan terutama jika di ujung jari atau structured query language. Setiap data yang relevan tentang riwayat kesehatan pasien dapat dilirik untuk analisis statistik dan keputusan medis yang tepat. Di luar usaha yang tampaknya tidak berbahaya itu muncul sebuah chip yang memiliki kemampuan untuk digunakan untuk memanipulasi manusia. Ada laporan di awal tahun 80-an bahwa beberapa ilmuwan Inggris menggunakan beberapa manusia sebagai kelinci percobaan dalam percobaan rahasia untuk menemukan potensi perangkat implan pada pikiran manusia. Mereka menemukan bahwa mereka yang diuji berperilaku seperti robot manusia. Pemerintah Inggris dikatakan telah diam-diam mengkarantina penelitian untuk keselamatan publik. Penelitian ini dan banyak lainnya dari berbagai lembaga tentang efek chip pada pikiran manusia menunjukkan bahwa teknologi chip yang tampaknya tidak berbahaya ini mampu digunakan untuk tujuan tersembunyi. Manusia telah berkembang dengan menggunakan sistem penomoran digital. Sejak diperkenalkannya kode batang, penggunaan pengidentifikasi produk unik telah meningkat. Hal ini memungkinkan barang dilacak dan dilacak ke sumber termasuk batch yang berasal, produk, produsen, kotade. Ini juga membantu dalam melacak barang di toko untuk persediaan, pembayaran del. Sistem ID unik lainnya dapat dilihat di kartu kredit, kartu loyalitas, ATM kartu dan proses identifikasi lainnya. Evolusi teknologi menyebabkan pengenalan teknologi chip. Sejak diperkenalkannya chip RFID oleh ilmuwan Inggris Kevin Warwick pada tahun 1988, penggunaannya telah diterapkan pada berbagai bidang kehidupan. Semua ini adalah upaya manusia untuk membuat hidup perdagangan, bisnis, menjadi mudah. Oleh karena itu, secara teknologi dan bijaksana, teknologi chip diperlukan untuk akuntabilitas. Kepemimpinan gereja di AS telah berteriak menentang pengenalan chip dalam reformasi perawatan kesehatan Obama. Pendeta akhir zaman Indiana yang populer, Paul Burgley, dengan berbagai cara, mengecam tindakan itu sebagai memiringkan tanda binatang itu. Burgley mencapai lebih dari 12 juta orang Amerika di udara dengan pandangannya tentang tanda binatang. Pendeta Mega California lainnya Greg Laurie telah memperingatkan orang Amerika bahwa kebijakan ekonomi antikristus akan sangat sederhana.
Ambillah tanda saya dan sembahlah saya, atau mati kelaparan. Tidak ada tanda, tidak ada barang dagang, tidak ada meterai, tidak ada penjualan, dan dia menambahkan bahwa teknologi untuk menegakkan ini sudah ada. Saya ingat pada tahun 1994 ketika sekelompok pengkhotbah Korea datang ke Nigeria dan dijamu oleh Uskup Agung Dr. A.A. Ngodika, saat itu Dr. Ngodika, di misi Grace of God 2B Owerri Road, Enugu. Dengan semua khotbah mereka, saya masih ingat bahwa mereka memperingatkan jemaat selama program 3 malam bahwa Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka dan meminta mereka untuk memperingatkan dunia tentang kejenakaan antikristus dan bagaimana ia akan menggunakan teknologi keripik untuk membuat orang menerima tanda jahat. Mereka memperingatkan hadirin untuk tidak menerima kemiripan tanda apapun dengan alasan apapun karena itu adalah jebakan dari iblis. Peringatan ini diberikan pada tahun 1994 oleh Korea perlu pemeriksaan lebih lanjut mengingat kebijakan kesehatan implan chip Obama. Beberapa teolog menyebut Obama sebagai antikristus. Saya mungkin tidak setuju dengan mereka, namun, saya percaya bahwa siapapun yang tidak dipenuhi roh dapat digunakan untuk memenuhi agenda setan tanpa sadar. Diketahui bahwa bahkan para pemimpin gereja yang menolak untuk mengikuti pimpinan roh Allah dapat menjadi alat di tangan iblis dan mereka mungkin tidak menyadarinya. Politisi dan pelaku bisnis telah digunakan oleh iblis untuk membawa kemiskinan, kesedihan, perang, dan kematian kepada rakyat mereka karena tindakan irasional yang dimanipulasi dari kerajaan kegelapan. Khususnya di Nigeria, beberapa pemimpin agama Kristen dan Muslim menerima gratifikasi dari beberapa politisi korup untuk dukungan politik dan sosial. Meskipun para pemimpin agama meningkat dalam kekayaan finansial, sinyal yang salah tanpa sadar dikirim kepada anggota mereka, bahwa bahkan Tuhan dapat disuap dengan uang korup. Para pendeta ini mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka telah mengembangkan kerajaan kegelapan yang mereka khotbahkan. Namun, nubuatan Alkitab telah memperingatkan orang-orang Kristen yang masih tertarik untuk pergi ke surga, untuk berhati-hati terhadap tanda binatang buas, baik di tangan atau dahi mereka. Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu, tidak akan ada pembelian atau penjualan kecuali dengan tanda. Dalam Wahyu 13 VS 16-17, dia menyebabkan semua, baik kecil maupun besar, kaya dan miskin, bebas dan budak, untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka, dan bahwa tidak ada yang dapat membeli atau menjual kecuali orang yang memiliki tanda atau nama binatang itu, atau nomor namanya. Petik 1. Ini sederhana memprediksi penerimaan global chip sebagai alat perdagangan. Bank Sentral Nigeria, CBN, telah memperkenalkan perbankan tanpa uang tunai di masyarakat di banyak kota. Itu dimulai dengan Lagos dan setelah 1 tahun percobaan, diperluas ke Abia, Anambra, Ogun, Rivers dan Kano States dan sisa kota akan segera menyusul. Awalnya, banyak orang menendangnya, tapi dengan bank puncak bersikeras tidak kurang, orang mulai mengadopsi sistem cashless. Penggunaan terminal point of sales (buka POS tutup) di berbagai tempat perdagangan menjadi populer. Pemasaran internet, perbankan dan perdagangan menjadi populer dan segera badan puncak dapat melangkah lebih jauh untuk memperkenalkan gagasan keripik, seperti yang sedang dilakukan di AS. Oleh karena itu, apakah untuk tujuan kesehatan, jaminan sosial, keamanan fisik, perdagangan, semua warga negara yang baik harus menentang penanaman teknologi keripik dalam tubuh manusia. Orang-orang Kristen, Muslim, pagan, tradisionalis, dan apapun kepercayaan tanpa memandang apapun, setiap orang harus menolak upaya ini karena itu akan digunakan oleh kekuatan setan di masa depan untuk memanipulasi kebebasan pikiran. Alkitab mengatakan bahwa siapapun yang menerima tanda itu dikutuk selamanya. Wahyu 1:4-9-11 menyatakan bahwa, jika ada orang yang menyembah binatang dan patungnya, dan menerima tanda pada dahinya atau di tangannya, ia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah, yang dicurahkan dengan kekuatan penuh ke dalam cawan kemarahannya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba.
dan asap dari siksaan mereka naik sampai selama-lamanya, dan mereka tidak memiliki istirahat siang atau malam, yang menyembah binatang dan patungnya, dan siapapun yang menerima tanda namanya, ini termasuk orang Kristen, Muslim, pagan atau apapun, itu adalah peringatan global. Umat manusia dalam kesakitan hari ini dengan semua pembunuhan, penyakit kemiskinan, penghinaan, tiranide. Karena Adam dan Hawa gagal untuk mematuhi instruksi sederhana, kamu tidak akan memakan buah di tengah-tengah taman, sampai semua Tuhan yang penuh kasih melemparkan mereka keluar dari taman untuk menghadapi realitas ular yang mengamuk. Saya suka Barack Obama dan saya tahu bahwa kepresidenannya telah membawa pemulihan ekonomi yang cukup besar, keamanan dan penerimaan internasional KAS. Obama telah menggunakan diplomasi yang hati-hati dalam berurusan dengan negara-negara lain yang minatnya berbeda dengan musuh-musuh strategis Amerika yang mengurangi AS. Namun, kegemaran saya pada Obama tidak dapat menghilangkan akal sehat saya untuk menerima strategi seram menanamkan keripik ke dalam manusia atas nama perawatan kesehatan. Obina Akukwe menulis melalui profetobina2@yahoo.com, facebook.com/obinakukwe, @obinakukwe.